Tahu nggak sih, ternyata ada masker yang lebih bagus daripada N95. Halo Pak Millennials, kembali lagi di video YouTube kita hari ini. Dan kali ini kita akan berbicara tentang masker. Jadi ada yang ternyata lebih bagus daripada N95. Iya. Jadi kalau misalnya yang millennials tahu, yang paling gampang ketemu di mana-mana adalah sebetulnya masker yang Seperti ini. Ini masker bedah di mana-mana. Kita zaman sekarang udah pasti nggak asing lah sama benda ini karena tiap hari kita harus pakai ini kalau misalnya kita mau keluar rumah, bahkan di mobil karena kita harus dianjurin untuk pakai masker kayak gini. yes. Nah, tapi selain masker ini, terakhir lately itu kan juga muncul nih si masker N95 yang bentuknya seperti ini. Nih, Nah, ini masker N95. Tapi ternyata gak sampai di sini aja. Ternyata ada yang lebih bagus lagi daripada masker N95. yaitu adalah ini. Tada! Tada! Jadi Tulis serem ya? nanti kita akan bahas satu-satu dari sisi masker, dari sisi N95 dan juga dari sisi respirator ini kita bilang. Ya. Ya, jadi nanti kita akan bahas tentang keuntungan dan kekurangan daripada masing-masing barang ini, sehingga jadi Pak Millennials bisa mendapat insight tambahan untuk kira-kira nanti lebih nyaman mau pakai yang mana. Betul. Oke, kita mulai dulu kali dari ini ya, secara singkatnya. Sebenarnya kita mulai dulu dari cara penggunaan masker yang tepat. Gimana? Yes, jadi ini masker yang seperti Pak Millennials sudah tahu. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah bagian mana yang jadi sisi atas. Yang paling gampang adalah diraba. Oh, ini kok lemes ya? Oh, ini ada deh. Ini ada yang bagian kerasnya, yaitu yang kita bilang namanya tulangnya. Nah, tulang ini fungsinya adalah untuk membentuk segitiga di hidung kita supaya menutupi permukaan wajah kita lebih baik. Jadi cara pakai maskernya, misalnya yang paling gampang ya, taruh seperti ini, lalu ditekuk Di bagian hidung. di bagian hidung, Berbentuk segitiga. lalu bagian bawahnya ditarik, menutupi bagian dadu. Lalu tinggal di-adjust senyamannya millennials. Tapi tentunya kalau sudah pakai masker ini, tolong jangan dipegang-pegang. Iya. Karena tentunya yang bagian luar ini adalah bagian yang sangat kotor, karena bagian yang berinteraksi dengan udara di luar, dengan droplet dan lain sebagainya. Mungkin kalau lihat dari sisi keuntungannya adalah masker ini mudah didapatkan di mana-mana. Dan sekarang pun juga sebenarnya bisa dilihat kalau masker ini sendiri harganya sudah tidak Murah, ya. terlalu mahal lagi. Iya. Nggak seperti yang dulu harganya Iya, melambung tinggi banget. Lalu juga dari sisi suara kedengaran jelas. Jadi kalau saya ngomong seperti ini pun juga kedengarannya jelas banget. Masih dengar. Nah, terus juga biasanya sih nggak terlalu sumpah. Karena masker ini bisa dipakai mungkin sepanjang hari. Tapi kalau udah mulai basah, ya ini salah satu kekurangannya. Masker ini cepat basah, cepat lembab, bahasanya seperti kayak ada demak gitu. Nah, kalau udah seperti itu harus diganti. Iya. Apakah baru 1 jam udah basah? Ya ganti. Jadi nggak harus sekali pakai ganti, tapi Enggak. kalau udah basah, udah demek, itu harus dibuang. Yes, bahkan sebenarnya disarankan 1 hari itu mungkin per 4 jam sih sebenarnya diganti. Atau kalau misalnya memang kebetulan memang kering dan ya aman, mungkin bisa sehari diganti 2 kali. Tergantung dengan penggunaan di mana dan untuk occasion apa. Tapi intinya kalau dia sudah basah, ada lembab-lembab di bagian depannya ini, itu sudah tidak bisa berfungsi lagi untuk bisa memfilter dengan baik. Oke, itu tadi yang si masker bedah ya. Sekarang coba kita beralih ke si N95 nih. Oke. Nih, si masker yang sempat hits ini, waktu Iya. itu juga dijualnya mahal banget. Ingat nggak sih waktu awal-awal? Betul. Terakhir kali mungkin harganya itu sampai 1 juta 2 jutaan. Iya. Untuk isi satu boxnya itu isi 20. Padahal dulu saya beli ini paling cuma 200.000 satu boxnya, murah banget. Dan ini golongannya bukan golongan masker. Ini golongannya adalah respirator. Ada sih tulisannya di sini kan, warning, this respirator helps protect bla bla bla. Nah, jadi fungsinya dari respirator ini adalah dia lebih baik, lebih kecil pori-porinya untuk bisa menyaring partikel-partikel yang ada di udara ataupun di droplet. Iya.
Tapi barang ini termasuk mahal Iya, sekarang ini dibandingkan dengan yang si masker. dibandingkan dengan masker. Dan juga respirator ini tidak bisa dipakai lama-lama. Misalnya kalau kita sudah pakai seperti ini, kalau dari sisi suara mungkin masih lumayan ya, Iya. masih lumayan jelas nih kedengarannya, mirip-mirip seperti di masker. Iya. Tapi ini sumpah banget. Karena mungkin tadi yang kamu bilang partikelnya dia lebih padat ya. Ya, pori-porinya juga lebih kecil sehingga kita untuk keluar tarik dan keluarkan nafas itu lebih susah. Dan begitu kita lepas respirator ini kalau misalnya kita tidak taruh di tempat yang betul, ini terkontaminasi. Jadi udah mesti langsung diganti. Iya. Tapi kalau kita bisa jaga kebersihannya, ini bisa dipakai sampai 3 kali copot pasang. Sebenarnya kayak gitu. Oke. Nah, sebenarnya definisi N95 itu apa sih? Apa itu hanya kode atau ada arti di balik N95? Oh yes, betul. Jadi kalau yang namanya N itu adalah sistem grading dari respirator. N itu yang paling rendah. N artinya not resistant to oil. Oke. Jadi kalau misalnya sebenarnya kan ini bukan digunakan untuk medis betul pada tahap awal. Ini digunakan untuk di pabrik atau di gudang yang memang banyak gas-gas yang menyebar di udaranya, mungkin gas-gasnya beracun atau gas-gasnya tersebut banyak mengandung minyak. Nah, itu tidak bisa disaring oleh N95 ini. Jadi kalau ada pekerja yang mungkin tempat pekerjaannya itu banyak gas-gas yang sifatnya itu berminyak, nggak bisa pakai ini. Karena dia not resistant to oil. Ya, jadi tidak bisa menyaring apapun yang berhubungan dengan ada minyak-minyak. Oke. Kalau angka 95? Kalau angka 95 itu adalah persentase seberapa tinggi dia bisa menyaringnya. Ada yang 95, 95 persenan, ada yang 99, itu artinya 99 persenan, dan ada yang 100. 100%. Ya nggak bisa dibilang 100, mungkin 99,97 seperti itu. Nah, keuntungannya apa sih sebenarnya kita menggunakan respirator ini? Walaupun dia sumpek, dia pengap, dia mahal harganya, tapi ini memberikan proteksi yang lebih baik daripada masker. Karena kalau bisa dilihat, dia menutup seperti ini dan kalau dia kencang dipakai, ini hampir nggak ada nih space-nya. Nggak ada rongga ya? Nggak ada rongga seperti kalau di masker. Yang kalau misalnya kita masih lihat masih bisa ada bolong-bolong di kelilingnya. Kayak gitu. Jadi dari sisi perbandingan sebetulnya ya nggak bisa disamakan karena masker itu adalah untuk kebutuhan untuk yang lebih casual, biasa-biasa aja. Tapi kalau yang N95 ini memang yang udah lebih cenderung untuk pekerjaan yang memang membutuhkan proteksi yang lebih tinggi. Misalnya apakah itu yang kerja di pabrik, yang gas-gasnya beracun, atau misalnya tenaga medis. Sekarang mereka menggunakan ini. Lalu kita beralih nih ke bintangnya dari mana tadi tuh? Yes, si jadi respirator yang kayak alien ini. Betul. Ini yang mau kita coba jelasin sebenarnya di sini. Balik lagi, ini namanya respirator. Jadi setipe dengan si N95, kategorinya respirator. Tapi respirator ini memang pada saat awal itu tidak digunakan untuk tujuan medis. Misalnya kayak orang yang mau bikin graffiti, itu kan ada tuh yang kayak pilok-pilok aerosol itu minyak-minyak tuh. Nah itu nggak bisa tuh pakai N95. Dia tetap tembus. Ini bisa. Nah lalu yang berperan itu sebenarnya adalah cangkang ininya dan juga filternya. Jadi dia dibagi dalam dua komponen. Kalau yang 95 udah langsung jadi satu. Kalau yang ini dia ada cangkangnya, ada filternya. Nah filternya ini bisa dicopot pasang, bisa diganti-ganti. Ada yang bisa lebih rendah dari ini, ada juga yang bisa ini yang paling bagus. Nah yang ini tipenya adalah P100. Iya, ini ada tulisannya P100. Nah kalau P itu adalah grading yang paling tinggi. Jadi kalau tadi ada N, dan juga ada P kali ini. Ada ya. Jadi di tengah-tengahnya ada R sebetulnya, tapi kita jarang dengar sih, jarang dijual di pasaran juga. Kebanyakan itu yang digunakan adalah N sama yang P yang paling sering kita bisa mudah diberikan, dicari di pasaran. P artinya oil proof, sama sekali tidak bisa ditembus oleh minyak. Jadi makanya kayak orang-orang yang graffiti pakai pilok atau mungkin
yang pekerjaan-pekerjaan yang sama, yang di pabrik-pabrik yang mungkin gasnya beracun dan itu sifatnya banyak minyak. Iya. Bahkan tenaga medis pun juga yang saya lihat di rumah sakit banyak sekali yang sudah menggunakan Si masker Respirator. respirator ini dengan filter ini. Nah, jadi sekarang kita coba bahas sebenarnya keuntungan kerugiannya apa sih menggunakan ini. Oke. Yang pertama, nyamannya dari ini adalah walaupun kesannya kayaknya bulky seperti ini, tapi dia lebih enak buat nafas, Breathable gitu ya. lebih breathable, lebih nyaman, lebih nggak sumpah, nggak pengap. Jadi even saya bisa pakai ini seharian. Tapi yang paling sering nggak enak adalah kadang-kadang suara tuh jadinya jadi kayak orang bindeng, Iya. jadinya nggak Agak jelas, gaung ya tadi. agak menggaung. Contoh ya. Nah, jadi kalau kurang lebih bicaranya suaranya kan seperti ini, akan agak susah didengarin. Agak sedikit kita mesti ngomong lebih kencang, ngomong lebih pelan dan satu kata Iya, iya. baru bisa terdengar lebih baik. Dan kebanyakan juga mesti agak dekat ngomong. Nah, lalu dari sisi Ini deh pengguna. Kalau yang tadi kan kayak berapa lama harus dibuang, kalau Ya. ini berapa lama ditahannya dia. kalau ini sebenarnya kalau dari sisi cangkangnya Cangkangnya. sendiri ini bisa dipakai selamanya, Oke. nggak ada masalah. Lalu yang diganti adalah filternya. Filter ini sebenarnya bisa diganti per bulan Sebulan. atau lebih, ya tergantung kapan seberapa sering kita pakainya. Mungkin kalau misalnya terlalu sering ya mungkin nggak nyampe sebulan bisa. Yang paling gampang adalah kalau kita sudah mencium bau-bau yang tidak biasanya kita cium pada saat menggunakan respirator dengan filter ini. Yang paling sering sih yang paling gampang kayak gitu. Tapi kalau saya biasanya kalau udah sebulan sih kan, biasanya gitu. Nah, biasanya keuntungannya juga ini jadinya lebih ekonomis. Untuk jangka panjang. Untuk ya. jangka Mungkin panjang. awalnya belinya pertama mungkin harganya lebih tinggi, tapi Iya. kalau misalnya dihitung-hitung, ini bisa lebih lama juga gitu. Jadinya lebih Betul. ekonomis ya. Betul, karena ini misalnya anggaplah satu package gini, satu set ini harganya 500 ribuan. Nah, ini kurang lebih kan kamu bisa pakai ini sampai 1 bulan. Sedangkan kalau kamu pakai N95 yang misalnya harganya sekarang ini pasti lebih lah ya. Kalau ganti sebulan setiap hari gitu tuh pasti lebih dari 500 ribu gitu. Dan juga kalau masker, misalnya masker seperti ini, misalnya satu box harganya 50 ribu misalnya, 50 ribu isi 50, ya memang mungkin lebih murah. Ya. Ya karena mungkin dalam 50 hari kamu akan pakai satu atau dua gitu misalnya. Anggaplah 2 berarti kan 100 ribu. Tapi kan ini kamu mesti copot pasang setiap hari. Yes. Dan yang mungkin berbeda juga, satu masker, satu respirator. Yang ini proteksinya pasti lebih kuat, Lebih tinggi lebih ya. tinggi. Nah, tapi ini apa kekurangannya? Kekurangannya yang pertama yang tadi dari suara. Suara itu udah pasti kelihatan banget, jadi menggumam, jadi bindeng, jadi menggaung, jadi susah kita dengerin. Lalu dari sisi penampakan juga ini bulky banget, jadi gede banget. Jadi kalau kamu begini kemana-mana plus lagi begini, Iya, ini ada gini. ya kan, kayak gini, itu jadinya kayak Gede banget ya. iya gede banget. Ini coba ya kalau saya pasang nih, seperti ini. Satu lagi, ini kalau ditaruh di mulut seperti ini, Kayak lebih lebar daripada muka ya, ininya ya, lebarnya ya. ya kan? Ini jadi secara penampilan mungkin ya serem. Ya. Jadi kayak alien mungkin gitu. Nah itu juga salah satu dari sisi estetika. Tapi kalau dari sisi proteksi ini Sangat baik ya. sangat baik. Sangat baik. Dan bahkan saya melihat banyak kolega saya di rumah sakit pun yang sudah menggunakan seperti itu. Oke. Jadi kurang lebih kita udah tahu apa aja plus minus dari masing-masing ya. Tadi ada masker bedah yang warna biru, yang atau hijau yang biasa kita sering pakai. Ada juga N95 sama respirator yang tadi kita pakai. Nah, millennials baik lagi nih tergantung kebutuhannya apa. Kalau untuk sehari-hari ya kita biasanya pakai masker bedah aja udah cukup ya. Masker Kayak bedah aja misalnya cukup. untuk supermarket, beli kebutuhan sehari-hari gitu. Mungkin memang pakai ini udah cukup gitu. Tapi untuk mungkin teman-teman tenaga medis yang masih praktek dan juga mungkin sekarang lagi membantu pasien-pasien yang kena COVID, ya mungkin bisa disarankan menggunakan si respirator itu. Kalau sumpek ya, kalau sumpek dengan menggunakan N95. Iya gitu. Jadi gimana millennials di rumah pasti udah ini dong
stok masker banyak banget di rumah sekarang. Nah, jangan lupa kita ingetin sekali lagi untuk terus pakai masker kemanapun kita pergi, karena benar-benar masker itu melindungi diri kita sendiri dan juga melindungi orang-orang di sekitar kita. Yes. Ya, nanti kita ketemu lagi di video berikutnya, kita bakal ngomongin hal yang seru banget, jadi tungguin aja. Oke? Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!